ketiga akan menjelaskan filsafat pendidikan Islam, pemikiran filsafat dari Ibnu Khaldun. Biografi dari Ibnu Khaldun dimulai dari nama lengkapnya yaitu Abdurrahman Abu Zaid dan kemudian mendapatkan gelar menjadi Waliuddin. Ibnu Khaldun lahir di Tunisia pada awal bulan Ramadan tahun 732 Hijriah atau 1333 Masehi. Ibnu Khaldun dikenal sebagai tokoh muslim terkemuka, bahkan pada zamannya juga didukung oleh fakta-fakta yang ada. Kritikus Barat sangat menghargai warisan dari Ibnu Khaldun, walaupun pada sebelumnya terdapat banyak sekali pemikiran-pemikiran muslim. Namun beberapa di antara mereka banyak yang belum bisa menyamai dari pemikiran Ibnu Khaldun. Guru pertama yang berperan dalam pendidikan seorang Ibnu Khaldun yaitu dimulai dari ayahnya sendiri. Ibnu Khaldun juga memiliki guru lainnya dalam belajar, seperti pada pelajaran bahasa, Ibnu Khaldun belajar kepada Abu Abdullah Al-Wadiyasi, Ibnu Al-Arabi Al-Husairi, Abu Al-Abbas Ahmad Ibnu Al-Kausar. Lalu belajar ilmu fikih kepada Abi Abdullah Muhammad Ajiani dan Abu Al-Qasim Muhammad Al-Kashir. Selain itu, Ibnu Khaldun juga belajar ilmu logika, teologi, matematika, dan juga ilmu astronomi kepada Abdullah Muhammad Ibnu Ibrahim Al-Arabi. Kehidupan Ibnu Khaldun sendiri dibagi menjadi 4 fase, yaitu pada fase pertama dimulai pada tahun 732 Hijriah hingga akhir tahun 751 Hijriah, di mana merupakan fase pertumbuhan dan pendidikan. Guru pertama merupakan ayahnya sendiri dan kemudian dilanjutkan di luar dengan guru yang lain. Seperti dalam mempelajari ilmu bahasa, beliau belajar dengan Abu Abdullah Muhammad Ibnu Al-Arabi dan Ibnu Abdullah Muhammad Ibnu Bahir. Kemudian dalam ilmu fikih, Ibnu Khaldun belajar dengan Abu Abdullah Al-Jiani dan Abu Al-Kashir. Ibnu Khaldun tidak hanya belajar ilmu agama saja, tapi juga mempelajari ilmu lainnya, seperti ilmu filsafat, teologi, ilmu alam, matematika, dan astronomi. Kemudian memasuki fase kedua. Ibnu Khaldun juga terkenal dengan keterlibatannya dalam dunia politik. Pada masa Ibnu Khaldun, politik ditandai dengan kemajemukan kerajaan-kerajaan Islam yang membuat dunia politik pada masa itu dipenuhi dengan banyaknya intrik. Di sampingnya, keterlibatan di dalam dunia politik juga pemikirannya yang berbeda dibandingkan dengan tokoh politik lainnya. Ibnu Khaldun juga menyempatkan waktu sebagai pengamat perilaku politik kaum elit. Pada fase ketiga ini merupakan pengembangan pemikiran dan kontemplasi yang berlangsung dari tahun 77 Hijriah sampai akhir tahun 780 Hijriah. Hal ini dilakukan setelah fase pengabdiannya kepada kekuasaan dalam beberapa pemerintahan. Setelah itu, Ibnu Khaldun memutuskan untuk hidup menyendiri untuk menyusun karya-karyanya di benteng Banu Salamah. Dalam masa kontemplasi yang singkat, pada fase ketiga ini, Ibnu Khaldun berhasil menyelesaikan salah satu karyanya yang monumental. Yang terakhir yaitu fase keempat. Pada fase ini bisa dikatakan sebagai babak akhir dari kehidupan Ibnu Khaldun, dikarenakan Ibnu Khaldun sudah mulai mengundurkan diri dari dunia politiknya. Ibnu Khaldun lebih memfokuskan diri untuk menyelesaikan karya-karya monumentalnya yang dianggap masih tersisa. Lalu Ibnu Khaldun memberikan semua karya yang dihasilkannya kepada penguasa. Ibnu Khaldun membuat kamus puasa untuk pergi haji, namun tidak pergi ke Mekah. Ia pergi ke Iskandaria. Di sana dia diterima oleh Sultan Al-Malik Al-Zahir Barquq. Kemudian Ibnu Khaldun dijadikan sebagai hakim agung oleh Sultan Al-Malik Al-Zahir Barquq.
dikarenakan ia sangat mengagumi pemikiran dari Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun tetap menjadi ilmuwan dan hakim agung sampai akhir hayatnya. Nah, tadi merupakan penjelasan saya mengenai pemikiran filsafat dari Ibnu Khaldun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.